Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih besar dari segala macam masalah yang kita punya. Dia lebih besar dari apapun juga di dunia ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari naikkan dengan segenap hati, mari naikkan dengan segenap jiwamu. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, Yesus terlebih besar. Percayalah bahwa setiap masalah kita pasti ada jalan keluar, dan Dia akan menunjukkan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Yes, Lord. Di dalamku Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun juga Tuhan. Kami rasakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Engkau baik buat kami. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya. Yes. Alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa orang yang berharap kepada Yesus Tuhan, orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Dan saat ini kita ada di tempat ini, satu alasan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Tuhan. Sukacita kita, kekuatan kita, kemenangan kita di dalam Yesus Tuhan, yang kasih setianya tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Mari berharap kepada Yesus. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik, yang meriah buat Yesus Tuhan. Harapan kami hanya ada di dalam Engkau, Yesus. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Kami tetap teguh sampai saat ini, karena kami tahu Yesus menopang setiap kami. Ini iman, ini pengakuan setiap kami Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalam
Saya percaya ini bukan ibadah biasa, tetapi ada hadirat Tuhan yang nyata dan berkuasa memulihkan setiap keadaan kita. Ini semua bukan tentang diri kita, bukan tentang musik dan pujian, tetapi semua tentang pribadi Yesus Kristus yang dimuliakan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya setiap keadaan sulit saat ini, terima mujizat dari Yesus. Karena kami percaya ada pengharapan yang pasti, janji-janji Yesus digenapi. Jika dulu saudara pernah ditolong Tuhan, saat ini pun saudara pasti ditolong Tuhan. Dan sampai di hari-hari ke depan, percayalah, saudara tetap akan terus ditolong Yesus Kristus Tuhan. Jika saudara datang dengan sakit penyakit, lihatlah, ada pengharapan dalam Kristus yang membuatmu beriman percaya untuk kau menjadi sembuh. Jika keluargamu alami persoalan, pertengkaran, di ujung perceraian, lihatlah, ada pengharapan dalam kasih Kristus yang sempurna sehingga engkau alami pemulihan keluarga. Jika ekonomi, usaha, pekerjaanmu sedang bersoalan, lihatlah, ada pengharapan yang pasti untuk Yesus memakmurkan dirimu. Mari kita mengangkat tangan, tanda kita berserah dan percaya Dia sumber pengharapan kita. Mari kita berdoa. Angkat wajahmu saudara. Tuhan Yesus, kami percaya ada hadirat-Mu yang membawa pertolongan mujizat bagi kami. Ini adalah acara yang penuh mujizat. Setiap yang sakit, entah sakit yang kami ketahui ataupun belum kami ketahui, entah sakit ringan maupun berat, kami percaya sembuh dalam nama Yesus. Setiap yang alami kekurangan, kebangkrutan dalam ekonomi, pekerjaan, kami percaya makmur dalam nama Yesus. Setiap yang alami keretakan hubungan keluarga, konflik yang berujung berceraian, kami nyatakan pulih, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya lebih dari yang kami doakan, Engkau sanggup menyediakan bagi kami. Engkau telah menyediakan bagi kami. Engkaulah Yahweh Yireh yang menyediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima pertolongan dan keajaiban. Percaya, katakan. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Aluk-alukan Dia dengan sorak-sorai. Katakan amin. Sekali lagi amin. Paling keras amin. Sekali lagi alulukan Dia dengan sorak-sorai. Amin, amin, amin. Shalom sahabat SOS, malam hari ini kembali kita bertemu dalam kesempatan media online. Kita bertemu walaupun tidak bertatap muka, tapi kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan lihat Alkitab kita dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikop, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak.
itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Maka mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Diceritakan dalam Alkitab kita bahwa hari sudah petang, Yesus bilang sama murid-muridnya, "Mari kita menyeberang." Lalu mereka dalam satu perahu bersama-sama dengan Yesus. Tidak berapa lama, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ada beberapa hal yang menarik malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, murid-murid Yesus ketakutan sekali. Walaupun mereka satu perahu bersama Yesus. Mungkin hari-hari ini anak-anak muda ketakutan sekali. Bagaimana tentang hari esok kah? Bagaimanakah saya kah? Bagaimanakah saya? Bagaimana ini, bagaimana itu, dan sebagainya. Hal ini pun terjadi sama murid-murid Yesus. Ketika mereka bersama-sama Yesus dalam satu perahu. Sudah bersama Yesus loh satu perahu. Tapi tetap takut. Akhir-akhir ini kita sangat dibuat oleh ketakutan oleh berbagai macam keadaan. Keadaan ekonomi mungkin, keadaan kesehatan mungkin, dan lain sebagainya. Yang buat kita anak-anak muda ketakutan. Malam hari ini kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Yang menarik berikutnya, angin taufan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Angin taufan itu adalah angin yang hanya sebentar saja durasinya. Tapi memang keadaannya sangat kacau ketika angin taufan menyerang. Tapi ingat, taufan tidak selama-lamanya ada. Angin taufan tidak selamanya ada. Tapi Yesus Kristus selamanya tetap ada. Dulu, sekarang, dan selamanya. Angin taufan hanya angin yang bertiup dalam durasi jangka waktu tertentu saja. Tapi Yesus kita kekal selamanya. Waktu itu, murid-murid Yesus sangat ketakutan. Lalu membangunkan Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pertanyaan yang sama mungkin kita bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, Kau nggak peduli kami Tuhan, sehingga Engkau kasih masalah yang bertubi-tubi Tuhan. 2020 ini Tuhan, baru kami mulai di bulan ketiga ini Tuhan. Lalu ada masalah yang besar bukan hanya bagi kami di Indonesia, tapi di seluruh dunia Tuhan. Yang kita yang di Indonesia baru Januari tanggal 1 kemarin, Tuhan rumah saya kebanjiran Tuhan." Ada berapa yang bilang seperti itu mungkin. Lalu Tuhan tiba-tiba datang masalah lagi terus. Tuhan gak peduli sama kami. Mungkin pertanyaan itu timbul dalam hati kita masing-masing. Lalu jawab Yesus yang ayat 39 dalam Markus 4. Tuhan bilang, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketakutan kita seringkali tidak mendasar. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Bagi kita anak Tuhan, tentunya cara menghilangkan rasa takut menurut Alkitab atau kekristenan
itu ditulis di dalam Alkitab. Inilah pentingnya memahami bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Malam hari ini kita belajar menghilangkan rasa takut dalam kehidupan kita yang sesuai dengan firman Allah di dalam Alkitab. Yang pertama, berdoa. Tentu saja ketika kita merasa khawatir atau takut, sebaiknya yang pertama kita berdoa. Minta bagi Tuhan untuk diberkati dengan kekuatan. Karena cuma Tuhan yang bisa menguatkan kita. Teman-teman di luar sana mungkin gak bisa nguatin kita. Mereka ngalamin masalah yang mungkin sama bahkan lebih berat daripada kita. Berdoa adalah satu hal yang paling tepat untuk kita lakukan untuk memberikan kekuatan jiwa. Oleh sebab itu sempatkanlah waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai hal-hal yang ini membuat kita lebih jauh daripada Tuhan, tapi makin hal-hal yang seperti ini membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Segera berdoa sama Tuhan. Menghilangkan ketakutan yang pertama dengan berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, bersekutu kepada Tuhan. Bersekutu membawa diri kita makin kuat dan berani menghadapi masalah. Dengan bersekutu bersama-sama teman seiman, walau sekarang kita tidak bisa bertatap muka, tapi di jam yang sama, jam sekarang kita mendengarkan firman, kita sudah memuji besarkan nama Tuhan tadi. Itu membuat kita kuat. Mungkin kita tidak bertemu secara fisik, tapi di dalam alam roh kita bersehati seluruhnya. Dengan demikian ketika kita ada masalah dalam kehidupan kita, kita tetap berani menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama Tuhan. Dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Kekristenan kita percaya Tritunggal, 3 di dalam 1. Dan Yesus Kristus mengajarkan Tritunggal itu adalah persekutuan yang manis. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan firman Tuhan pun bilang, 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku hadir. Kalau teman-teman di rumah bersama orang tuamu, bersama keluargamu, bersekutu, berdoa, di situ Tuhan hadir. Gereja bukan bicara cuma gedung. Dalam beberapa hari belakangan ini, sebulan terakhir ini, bahkan lebih. Kekristenan kita diuji. Gereja bukan gedung yang megah, gedung besar. Gedung dengan tata sound system, tata lighting, dan semuanya yang baik, yang bagus. Tapi sekarang gereja adalah kita. Gereja adalah kita. Kita adalah gereja. Dan ketika kita sebagai gereja Tuhan bersekutu bersama Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan hilangkan ketakutan kita kalau kita bersekutu kepada Dia. Yang ketiga, yang tadi, yang pertama berdoa, yang kedua bersekutu, yang ketiga membaca firman. Cara menghilangkan rasa takut menurut kekristenan atau anak Tuhan yaitu dengan setia membaca firman Allah. Di dalam Alkitab didapati pemahaman bahwa umat Allah selalu mendapat penyertaan dari Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk khawatir dan takut. Kalau teman-teman baca di dalam Keluaran, di mana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Ketika siang hari di padang gurun yang sangat panas, Tuhan menyatakan diri dalam penyertaannya, dalam tiang awan. Dan ketika malam hari, penyertaan Tuhan dinyatakan oleh tiang api. Kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu menyertai kita. Sehingga harusnya kita tidak merasa takut. Tapi takut ke manusiawi kah? Iya. Saya jawab, saya bilang seperti itu. Tapi harusnya kita baca Alkitab. Dan kita tahu penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, penyertaan Tuhan luar biasa bagi orang Israel. Oleh sebab itu, baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Apalagi di hari-hari ini, baca. Yang keempat, minta tuntunan Roh Kudus.
Jikalau merasa takut, minta tuntunan karunia Roh Kudus untuk memberikan pernyataan serta jawaban bagi setiap permasalahan kita. Dengan meminta Roh Kudus bekerja, pastinya hidup kita akan dikuatkan oleh iman dan akan dapat jalan keluar untuk pergumulan kita. Tentu akhirnya Roh Kudus selalu menjadi bagian dalam hidup kita yang memberikan petunjuk dan mengarahkan kita pada kekuatan dan keberanian dalam menghadapi sesuatu. Jadikan Roh Kudus adalah GPS-mu, God Positioning System-mu. Kamu perlu Tuhan, aku perlu Roh Kudus, kamu perlu Roh Kudus. Jangan sangsikan itu. Perlu Tuhan, perlu Roh Kudus. Yang keempat, kita perlu Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Yang kelima, berserah. Kalau merasa takut, sebaiknya kita berserah kepada Allah. Karena memang kekuatan manusia terbatas. Apa yang kita punya sekarang terbatas. Sebagaimanapun hebat kita sekarang terbatas. Saya baca beberapa komen di Facebook, ada beberapa orang-orang terkenal bilang seperti ini. Akhir-akhir ini, ketenaran, kekayaan sudah tidak bisa menjadi jaminan lagi. Kenapa? Banyak orang tenar, banyak orang kaya yang penuh dengan harta, akhirnya terjangkit COVID-19 dan akhirnya pulang. Bukan karena kekuatannya dia ada di dunia ini ternyata. Dan kita harus berserah karena kekuatan manusia hanya terbatas. Terbatas. Dengan berserah maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, percaya. Selalu percaya dalam iman. Selalu percaya dalam iman bahwa penyertaan Tuhan selalu beserta kita. Dengan mempercayai kekuatan Allah, maka Allah turut bekerja penuh dalam segala hidup kita. Allah akan menggantikan rasa takut kita dengan keberanian yang luar biasa seturut dengan kehendaknya Tuhan. Dan malam hari ini kita sama-sama belajar. Murid-murid Yesus, satu perahu dengan Yesus. Tapi mereka ketakutan setengah mati ketika ada tofan datang. Malam hari ini, yang pertama berdoa. Berdoa jangan jemu-jemu, berdoa jangan putus-putus, selalu berdoa. Kedua, bersekutu. Jadikan waktu-waktu hari ini, terakhir hari-hari ini adalah waktu yang kita untuk bersekutu. Yang ketiga, baca firman Tuhan. Yang keempat, minta tuntunan Roh Kudus. Yang kelima, berserah. Yang keenam, percaya. Malam hari ini saya ajak juga kita buat berdoa buat bangsa negara kita. Mari kita sama-sama satukan hati berdoa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Lalukan ini Tuhan dari bangsa negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami dilandasi roh takut akan Tuhan dan dilandasi dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Berkati juga wakil, berkati para menteri MPR, DPR, TNI, Polri. Berkati para gubernur, berkati para wali kota di seluruh Indonesia. Dan kami berdoa buat para dokter, para suster, tenaga medis, semua yang terlibat langsung dengan pasien COVID-19, Tuhan berkati mereka hati yang tenang, hati yang gembira dalam mereka menjalankan tugas. Malam hari ini pun kami berdoa buat mereka yang turun ke jalan untuk mengorbankan harta, memberikan APD, memberikan sembako, memberikan uang, memberikan makanan. Tuhan ganti berkali lipat setiap rasa kemanusiaan dari agama apapun, dari etnis apapun. Tuhan, malam hari ini kami berdoa Tuhan. Terima kasih buat kasih yang mereka punya Tuhan. Dan malam hari ini juga berdoa buat Bapak Gembala kami, keperluan kebutuhan beliau Tuhan cukupi sediakan, campur tangan Tuhan, berkati kekuatan kesehatan. Kami pun berdoa buat jemaat-jemaat umum maupun jemaat-jemaat SOS Tuhan berkati. Dalam apa yang dilakukan kerjakan Tuhan buat berhasil, jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, kecelakaan, dijauhkan dari virus Tuhan. Dan malam hari ini hamba berdoa khusus buat setiap orang yang mendengarkan acara ini malam hari ini Tuhan. Setiap ketakutan mereka Tuhan ganti dengan sukacita. Percaya penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Lalukan ini segera agar kami bisa beribadah dengan normal. Bekerja, bersekolah dan sebagainya Tuhan. Campur tangan kami Tuhan. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tambahkanlah kiranya kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Jangan Kau ingat pelanggaran dan kesalahan kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kiranya Engkau mengarahkan kami kepada keberhasilan dan keberuntungan. Pertemuan kami dengan orang-orang membawa kepada peningkatan. Kami diberkati, kami dilimpahi. Tuhan Yesus berkati kita semua di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin.